warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 21 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Samsul Huda, Kota Madiun, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema At-Tauhid Asasu An-Najahi fid Dunya wal Akhirah. Tauhid, fondasi dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Samsul Huda, Madiun, Jawa Timur yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah perkara yang berkaitan dengan akidah. Dan akidah adalah al-imanul jazim alladhi la yatatarraqu fihi syai'un min asy-syakki aw ar-raib, ma yata'allaqu bil iman billah wa baqiyati arkanil iman. Akidah adalah keimanan yang kokoh, yang tidak terbesit sedikit pun di dalam kalbu keraguan dan sangkaan, baik yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah atau hal-hal yang tersisa dari rukun iman.
Ini adalah kata pendahuluan di dalam kajian ini. Tauhid adalah termasuk perkara akidah. Akidah adalah hal yang berkaitan dengan keimanan yang kokoh di dalam kalbu. Tidak ada terbesit sedikit pun keraguan dan sangkaan. Baik itu berkaitan dengan beriman kepada Allah atau sisa-sisa dari rukun iman. Beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini adalah poin pertama. Dan setiap yang berkaitan dengan akidah, maka perkara tersebut berarti fi ghayatil ahammiyah. Perkara tersebut berarti perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dunia wa ukhra, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini poin yang kedua, bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan perkara akidah, maka dia adalah perkara yang sangat penting. Kepentingannya seperti apa? Agar kita bisa lebih menggunakan akal kita. Pentingnya akidah itu bagaimana? Pentingnya akidah seperti pentingnya ruh dalam sebuah jasad. Apa yang terjadi jikalau jasad tanpa ruh? Apa yang terjadi, Pak? Bangkai, bagus. Mati. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Lihat bagaimana kedudukan akidah di dalam diri seorang muslim. Dia bagaikan ruh pada sebuah jasad. Jasad tubuh manusia atau makhluk apapun tanpa ruh, maka tidak akan bisa bergerak, mengerjakan sesuatu, memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Inilah pentingnya perkara akidah. Contoh yang lain juga agar kita bisa memahami dengan baik pentingnya akidah ini. Dia bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Masjid Samsul Huda tidak akan bisa kita gunakan untuk sholat berjamaah, kajian Islam ilmiah setelahnya, kecuali dengan menguatkan pondasinya. Lalu terbangunlah dinding-dindingnya, tiang-tiangnya, lalu diatapi, lalu bisa diambil manfaatnya. Itulah perumpamaan pentingnya akidah di dalam diri seorang muslim, baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ucapan yang baik? Ucapan yang baik adalah akidah yang benar. La ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, yang subur,
asluha thabit. Akarnya kokoh. Akidah bagaikan akar pada sebuah pohon. Pohon yang tidak punya akar tidak akan pernah tumbuh. Kemudian menghasilkan buah yang bisa diambil manfaatnya pada setiap musimnya. Asluha thabit wa faruha fis sama. Kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Memberikan buahnya di setiap musimnya dengan izin Rabb-nya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan agar kita memahaminya. Maka dari sinilah pentingnya perkara tauhid. Apa yang saya sebutkan tadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekh kami, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau Fathul Qawi Al-Matin fi syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin. Ketika beliau membicarakan tentang salah satu bagian penting dari akidah, yaitu keikhlasan. Beliau mengatakan manzilatul ikhlas huwa asasun manzilatuhu, kedudukannya al-ikhlasu huwa asasun najahi wal dhafari bil matlubi fid dunya wal akhirah. Keikhlasan adalah fondasi kesuksesan dan keberuntungan yang dicari di dunia dan di akhirat. Fahuwa lil amali bimanzilatil asasi lil bunyan. Maka keikhlasan, akidah yang benar adalah bagaikan fondasi dalam sebuah bangunan. Kedudukan keikhlasan, kedudukan akidah yang benar seperti di dalam sebuah amal ibadah, seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Wa bimanzilatir ruh lil jasad. Dan kedudukan akidah yang benar dalam sebuah amal ibadah seperti kedudukan ruh pada sebuah jasad. Fakama annahu la yastaqirrul bina wa la yatamakkanu min al-intifa'i minhu illa bitaqwiyati asasih wa ta'ahudihi min an ya'tariyahu khalal fakadzalika al-amal bidunil ikhlas. Maka sebagaimana sebuah bangunan tidak akan tetap kokoh, kemudian tidak mungkin diambil darinya manfaat kecuali dengan menguatkan pondasinya dan menjaganya dari hal-hal yang merusaknya. Demikianlah amal tanpa akidah yang benar. Wa kama anna hayatal badan birruh fa hayatul amal wa tahsilu thamaratihi bimusahabatihi wa mulazamatihi lil ikhlas. Maka sebagaimana kehidupan jasad ini dengan ruh, maka kehidupan amal dan menghasilkan buah dari amal dengan selalu menghadirkan keikhlasan. Orang munafik, Pak, kenapa malas sholat subuh dan sholat isya? Nah, kalau tangkut, siapa yang tahu? Karena ingin dilihat. Karena riya. Riya adalah salah satu hal yang bertentangan dengan akidah yang benar. Akhirnya malas. Akhirnya malas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah
wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. So, orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Karena riya. Apa arti riya? Riya adalah an yudhiral insanu amalah aw yuhassinahu 'indan nas liyamdahuh. Seseorang memperlihatkan amal atau memperbagus amal di hadapan manusia supaya manusia tersebut memujinya. Itu riya. Dari sini, coba perhatikan yang saya sebutkan tadi. Bahwa hayatul badan birruh, fahayatul amal, wa tahsilu thamarati bimusahabati lil ikhlas. Kehidupan jasmani kita dengan ruh, ada ruh kita bisa bergerak. Kehidupan amal kita, mesin penggerak agar kita bisa beramal, itu adalah selalu ikhlas. Yang malas berarti mau jenengan akui, tidak akui, maka sedang bermasalah dengan niat, keikhlasan. Sholat witir yang terakhir dilakukan saat malam terakhir Ramadan. Sampai detik ini belum sholat witir. Itu berarti bermasalah dengan akidahnya, niatnya, keikhlasannya. Nanti saya akan kaitkan antara apa hubungan niat dengan tauhid. Karena salah satu penafsiran dari tauhid adalah niat. Baca Qur'annya yang di dalam bulan Ramadan khatam. Jazakallahu khair Ustaz. Al-Fadhil Ustaz Taufik Badri. Masih menyempatkan hadir padahal beliau sibuk. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baca Qur'annya. Dan saya berpesan, aturannya yang sering ngaji tauhid, yang sering ngaji sunnah, mereka yang paling rajin untuk beramal ibadah, terutama saat di rumah, bukan di masjid. Di masjid soleh semua. Saat di rumah, baca Qur'annya, zikir pagi sorenya, sholat qabliyah ba'diyah, tahajud, duha, witir. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Salat paling afdal bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Paling rajin beramal ibadah kalau ngaku bertauhid. Karena tadi tubuh akan bergerak ketika ada ruh. Maka amal akan dikerjakan ketika ada tauhid, ada akidah yang benar, ada keikhlasan. Berarti kapan ada malas, maka berarti sedang bermasalah dengan akidahnya, dengan tauhidnya. Inilah mengapa perkara akidah itu penting. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, saya akan, karena sudah saya kirim kepada panitia sesuai dengan apa yang saya tulis, maka saya akan fokus kepada apa yang saya tulis supaya para jamaah bisa mengikuti kajian saya. Perhatikan baik-baik. Poin yang pertama, tauhid adalah inti agama Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid adalah mengesahkan Allah
di dalam ibadah, keyakinan, nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Yang artinya katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah al-ahad. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Kita bahas dulu poin ini. Tauhid adalah inti agama Islam. Agama Islam itu banyak cabangnya atau perkara yang ada di dalamnya. Perkara akidah bagian dari agama. Perkara ibadah bagian dari agama. Perkara muamalah bagian dari agama. Perkara adab dan akhlak bagian dari agama. Dalam semua atau dalam 4 aspek agama Islam ini, maka semuanya pondasinya adalah tauhid. Saya ulangi. 4 aspek agama Islam ini pondasinya adalah apa? Tauhid. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari berfikir di kajian saya ini agar benar-benar paham. Saya keluar dari majelis ini, saya paham apa yang saya dapatkan dari ilmu. Masalahnya hampir 100% Bapak Ibu ikut kajian dalam keadaan bersandar hanya kepada mendengar. Berarti setelah mendengar, imma dihafal atau dilupakan karena tidak dicatat. Disebut dengan ngaji nguping. Jiping. Masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Belum masuk ke dalam kalbu, keluar lagi. Karena lupa. Maka saya ingin ngajak Bapak Ibu berpikir. Walaupun tidak nulis, cuma mendengar, tapi keluar dari majelis ini, oh saya tahu. Prinsip hidup dalam hidup saya ini. Apa? Yaitu tauhid. Makanya benar-benar harus dipahami baik-baik. Poin yang pertama, tauhid adalah inti agama Islam. Saya akan pahamkan agama Islam, orang beragama itu 4 aspek kehidupannya. Yang pertama, agama berkaitan dengan akidah. Akidah sudah saya jelaskan tadi. Keyakinan, keimanan yang kokoh di dalam kalbu. Berkaitan dengan beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lainnya. Itu akidah. Maka pondasi akidah adalah tauhid. Pondasi akidah adalah apa? Tauhid. Kemudian ibadah. Ibadah adalah proses pengabdian diri kepada Allah dengan penuh ketundukan, kepatuhan yang sempurna, disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah. Dan itu pondasinya juga, ruhnya juga adalah tauhid. Saya kasih contoh tadi. Salat berjamaah, subuh atau isya. Orang munafik kenapa malas? Afqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah. Salat paling berat atas orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Mengapa? Karena saat dia melakukan aspek yang kedua, mengabdi kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ada secuil dari akidah yang keropos. Akhirnya malas untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian aspek kehidupan dalam beragama Islam yang ketiga berkaitan dengan muamalah, hubungan antar sesama makhluk, hubungan antara suami istri, antara orang tua anak, antara tetangga dengan tetangga, saudara, kerabat, rakyat, pemerintah. Maka pondasi dalam berhubungan ini, baik itu dalam perihal akad pernikahan, akad perceraian,
akad jual beli, akad simpan pinjam, akad gadai menggadai. Ini semua fondasinya adalah tauhid. Saya beri contoh misalnya. Jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Yang artinya, dua orang menjual beli masih di dalam masa tangguh selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya jujur menjelaskan apa adanya, diberkahi dalam jual belinya. Kapan bisa jujur? Ketika didasari oleh tauhid, akidah yang benar, bahwa saya memiliki Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Lam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah melihatnya? Saya memiliki Allah yang nanti akan menghisap saya, memberikan pahala ataupun siksa kalau seandainya saya keliru dalam perihal muamalah. Jadi, ketika saya katakan tauhid adalah inti agama Islam, dia pondasi dasar dalam muamalah. Suami kepada istri. Suami tidak menzalimi istrinya. Kapan dia seperti itu? Ketika dia benar-benar mempunyai pondasi tauhid, akidah yang benar. Maka saya kurang sepakat kalau seandainya kajian-kajian tauhid dilupakan, sedangkan kajian-kajian tentang keluarga sering diangkat. Seperti misalkan, aku cinta kamu, kamu cinta dia. Itu banyak yang hadir. Tapi kalau sudah tauhid, konsekuensi dua kalimat syahadat, kemudian manhaj salaf, kemudian berpegang teguh kepada sunnah, yang mana tema-tema itu dahulu di awal-awal dakwah sunnah di negeri ini adalah tema-tema yang sangat favorit. Tema-tema itulah yang menghasilkan masyarakat yang taat dan kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah mengeluh, pantang untuk mengeluh di media sosial. Apalagi guru ngaji. Guru ngaji mengeluh di media sosial, jadi pengusaha saja. Nggak usah jadi guru ngaji. Nggak mungkin guru ngaji itu nanti kaya. Nggak mungkin. Ya, kalau ingin kaya jadi pengusaha saja. Nggak usah jadi guru ngaji. Kecuali dua-duanya diambil. Guru ngaji iya, pengusaha batubara iya. Ya. Baik. Kemudian tauhid inti dalam agama Islam yaitu tauhid adalah fondasi dalam adab dan akhlak. Akhlak itu apa sih Pak? Akhlak itu adalah sajiyah wa tabi'ah fi nafsil insan taj'alu sahibaha ala fi'li syai' min ghairi fikrin warawiyah. Akhlak adalah sebuah tabiat yang tertanam di dalam diri sanubari seorang manusia. Dia akan keluar dengan cepat tanpa berpikir panjang. Itulah akhlak. Akhlak pemarah, akhlak penyabar, akhlak pembicara, akhlak pendiam, akhlak pemaaf, akhlak pendendam. Dia akan keluar dengan cepat tanpa dia berpura-pura, karena memang sudah tertanam di dalam qalbu. Akhlak ada yang mulia, ada yang buruk. Akhlak
yang buruk, hasad, sombong, ujub, itu akhlak. Kapan dia berbicara pasti kelihatan sombongnya. Di dalam falakati lisani, di dalam cuilan-cuilan ucapannya, karena sudah memang tertanam dalam kalbunya. Nah, fondasi adab dan akhlak yang mulia adalah akidah yang benar, tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kalau begitu kita harus memahami apa itu tauhid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid pengertiannya adalah dari kata bahasa Arab wahada yuwahhidu tauhidan, ay ja'alu syai'i wahidan. Dari kata kerja wahada yuwahhidu. Kemudian predikatnya tauhidan. Maksudnya adalah menjadikan sesuatu satu, esa, tunggal. Tauhid secara bahasa juga adalah khilaf asy-syafa', kebalikan dari bilangan ganda. Tauhid yadullu 'ala al-infirad wa 'adamil musyarakah. Secara bahasa juga adalah tauhid menunjukkan kepada sendirian dan tidak bersyarekat. Itu tauhid secara bahasa. Saya ulangi, ada 3 poin yang saya sebutkan. Yang pertama, tauhid adalah menjadikan sesuatu esa, tunggal, satu-satunya. Yang kedua, tauhid adalah secara bahasa berbeda atau kebalikan dari jumlah bilangan genap. Genap berapa berarti? 2, 4, 6. Tauhid menunjukkan kepada yang ketiga adalah sendirian, tidak bersyarekat. Itu arti tauhid secara bahasa. Adapun arti tauhid secara istilah syariat adalah ini arti yang jami' mani', komprehensif, yang lengkap, mencakup kata-kata yang diperlukan dalam definisi dan membuang kata-kata yang tidak diperlukan dalam definisi tauhid. Tauhid adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi subhanahu. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekhususan di dalamnya. Apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekhususan di dalamnya, maka diesahkan Allah di dalamnya, itulah tauhid. Timbul pertanyaan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang diesahkan atau khusus milik Allah di dalamnya? Yang pertama dan paling utama adalah ibadah. Seluruh jenis ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaq. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat pertama yang merupakan perintah di dalam Al-Quran. Belum ada perintah dalam surat Al-Fatihah. Belum ada perintah dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20. Ayat pertama perintah dalam Al-Quran dari Allah adalah ayat tentang bertauhid di dalam ibadah. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ibadah hak khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arabnya akhassul huquq, hak paling khusus,
intimate yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling khusus dimiliki oleh Allah. Makanya kurang ajar kalau seandainya hak khusus ini diberikan kepada siapapun, apapun selain Allah. Tidak pernah ada kezaliman yang terbesar kecuali ketika hak khusus milik Allah diberikan kepada selain Allah. Ibadah yang merupakan hak khusus milik Allah diberikan kepada selain Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Hak khusus milik Allah. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa ibadah adalah hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam beberapa ayat. Surat Az-Zumar ayat 20. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Fa'budillah, beribadahlah engkau kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu murni, suci, terlepas dari kotoran dan campuran. Imajinasi tentang ikhlas itu seperti yang paling tepatnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 65, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Sesungguhnya kalian di dalam binatang ternak terdapat benar-benar pelajaran bagi kalian, pelajaran tentang ikhlas. Nusqikum mimma fi butuni, kami memberi minum kepada kalian dari apa yang ada dalam perut binatang ternak, unta, sapi, kambing. Min baini farthin wa dam, labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sesuatu yang dari perut tersebut keluar di antara darah dan, mohon maaf, kaki. Orang kalau memerah puting susu kambing, puting susu sapi, puting susu onta, maka akan keluar susu khalis, susu yang murni. Nek, kalau seandainya ada yang namanya di sini khalis, itu berarti murni, suci, terlepas dari kotoran dan campuran apapun. Kalau sudah suci, murni, terlepas dari kotoran dan campuran apapun, sa'igan lisyaribin, pantas, cocok untuk diminum, pantas, cocok untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Maka tauhid yang merupakan kekhususan milik Allah adalah ibadah. Ibadah apapun. Rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah. Atau rukun iman, atau ibadah-ibadah lisan, berdoa, berzikir, baca Quran, meminta pertolongan, isti'anah, meminta perlindungan, isti'adzah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighatsah. Ini semua ibadah tidak boleh dan merupakan kekurang ajaran, kezaliman paling terbesar jika diberikan kepada selain Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan, yaitu ketika ibadah yang merupakan hak khusus milik Allah, paling khusus milik Allah, diberikan kepada selain Allah, itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Jadi di sini sudah Bapak Ibu ketahui kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman yang besar. Kenapa? Sinten yang tahu? Selain Bapak.
biar saya tahu bahwa yang lain faham. Nah, monggo. Karena memalingkan hak paling khusus milik Allah kepada selain Allah. Itu kezaliman yang besar. Kemudian Pak, kesyirikan itu dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Dan setiap dosa yang dikerjakan tanpa motivasi itu adalah siksanya besar. Coba, apa motivasi orang berbuat kesyirikan? Kenapa orang minta tolong berdoa kepada orang mati? Sebagaimana dalam bacaan-bacaan orang-orang yang ingin berziarah kubur, minta kepada ahli kubur, kuburiyun, minta kepada ahli kubur. Dan itu sudah tidak bisa dielakkan, nggak usah bohong. Mereka mengatakan, asabnakum, talabnakum, ji'nakum, tughithuna, tu'inuna. Kami datang kepada kalian, wahai penghuni kubur, kami bermaksud kepada kalian. Hendaknya kalian menolong kami. Hendaknya kalian memberikan pertolongan kepada kami dalam keadaan yang sempit. Ini adalah kezaliman terbesar karena memalingkan hak paling khusus yang dimiliki oleh Allah kepada makhluk yang diciptakan dan tidak mencipta. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hak khususan yang pertama yang dimiliki oleh Allah, yaitu ibadah. Ibadah qalbu, rasa cinta, mahabbah, rasa tawakal, bersandar qalbu kepada Allah, bersyukur, bersabar, takut, berharap. Semua ibadah qalbu hanya boleh diberikan kepada Allah. Dan praktekkan ini Pak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya kita masih dalam keadaan sulit, kemudian kita kadang-kadang melihat ada orang yang kita anggap bisa menolong kita, maka tidak boleh seseorang bergantung qalbunya kepada orang tersebut. Bergantunglah kepada Allah. Saking bergantung qalbunya kepada makhluk, bahkan kalau ditelepon, dia sampai nunduk-nunduk. Halo. Oh, siapa? Siap. Tidak ada tauhid begitu. Orang yang bertauhid bersandar qalbu hanya kepada Allah. Walau dalam keadaan genting. Semakin genting, semakin bersandar kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Imamul muwahhidin. Imamul hunafa. Pemimpin ahli tauhid. Pemimpin orang yang bertauhid. Ketika dilempar dengan ketapel, mau masuk ke dalam api yang sangat besar. Kenapa apinya sangat besar, Ustaz? Karena semua orang membawa kayu bakar. Dari rakyatnya Namrud membawa kayu bakar. Bahkan ibu-ibu yang belum hamil, dia bernazar, saya meletakkan kayu bakar. Kalau seandainya saya hamil, saya akan letakkan kayu bakar. Dan hamil, letakkan kayu bakar. Ketika sudah dibakar, dilempar dengan ketapel. Mau masuk, datang Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, alaka hajat. Wahai Ibrahim, ada perlu enggak? Subhanallah. Saat genting. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Amma ilaika fala. Adapun kepada engkau, enggak. Kita sama makhluk. Selevel kita. Amma minallah fabala. Adapun aku minta dari Allah, maka aku sangat memerlukannya. Makanya masuk ke dalam api. Apinya kata Allah subhanahu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Dan bukan hanya dingin. Kadang kalau kita masuk freezer mati. Wassalam, dan keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kekhususan Allah yang kedua dan ketiga adalah
kekuasaan. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa. Al-khalq, al-mulk, at-tadbir. Pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Kecuali hanya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Ibadah pujian hanya boleh diberikan kepada Allah. Pujian yang dibarengi dengan penyanjungan dan ketundukan kepada yang dipuji. Karena Allah Rabbul Alamin. Allah yang memelihara alam semesta. Allah yang mencipta, mengatur, berkuasa. Itu kekhususan milik Allah. Tidak ada yang mengatur hujan kecuali Allah. Tidak ada pawang hujan. Tidak ada yang menjaga lautan kecuali Allah. Tidak ada penjaga pantai selatan kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta, berkuasa, menghidupkan, mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita. Suatu saat saya menghadiri orang yang dalam keadaan sekarat. Orang ini dalam hati saya, kok lama sekali dia mau mati. Akhirnya datang seorang guru kita. Kemudian sang guru meletakkan tangannya di dahinya. Saat meletakkan tangannya di dahinya, mati. Ayo. Sinten sing patenin. Siapa yang matikan itu? Gurunya apa Allahnya? Allah SWT. Tidak boleh ragu bahwa yang mencipta, menghidupkan, mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ragu. Lalu tangan guru tadi gimana Ustaz? Itu adalah takdir Allah. Allah sudah menetapkan takdir tersebut 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahwa dia akan mati saat sang guru meletakkan tangannya di atas dahinya. Bukan karena guru meletakkan tangan di atas dahi lalu matinya mudah. Paham? Paham Pak? Harus yakin. Makanya tidak ada sesaji laut karena tidak ada yang mengatur laut kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Ini kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada debat, Pak. No discuss, enggak ada debat. Tidak ada debat. Ini keyakinan urusannya, tidak ada debat. Dan dengan ini sedikit menyimpang tentang kolbu, Pak. Saya senggol kolbu hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dengan ini seseorang akan bahagia, tidak pernah resah. Bahagia itu apa sih pengertiannya, Pak? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan as-sa'adah hiya adamul ham. Bahagia adalah tidak resah. Dengan meyakini tauhid yang khusus tadi milik Allah, kita tidak akan pernah resah. Apa yang membuat, terutama Pak, bagi laki-laki yang ada di hadapan saya sekarang, apa yang membuat sering resah bagi para lelaki? Duit. Apalagi di zaman media sosial. Melihat orang senang, resah. Orang liburan sana sini, makan sana sini, naik pesawat sana sini, resah. Kok saya nggak bisa ya? Cuma di Madiun aja, nggak kemana-mana. Orang sudah sampai mana? Sudah sampai puncak gunung mana? Sudah sampai Bromo. Kok saya cuma di sini tok ya? Resah. Melihat orang sedih, sulit, resah juga. Melihat orang sakit, ada yang meninggal, kekurangan harta, resah juga. Jangan-jangan saya kena besok. Jadi melihat orang senang resah, melihat orang sedih resah. Dan ingat Pak,
Resah itu salah satu tentara Allah yang menguji manusia, menguji keimanan manusia. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari rasa resah dan sedih. Di zaman sekarang, dokter-dokter psikiater laris. Kenapa? Banyak orang yang resah, gelisah, rusak health mentalnya, kesehatan mentalnya rusak, insecure. Apa arti insecure itu, Pak? Insecure itu tidak nyaman perasaan. Karena yang dilihat di medsos, ini anak umur 19 tahun, sudah punya ratusan miliar. Laku loh. Umur 40, 50 gaji salam tempel. 2 hari, 3 hari habis. Kok bisa dia punya 300 miliar, 200 miliar, triliunan dapat dari resah? Lihat anak-anak yang berumur 25-an, 30-an, ya, mereka bahkan ini sebagian, saya punya pesantren ya Pak, sebagian calon-calon santri ketika ditanya, nak, cita-citamu apa, nak? YouTuber. Kenapa? Karena ingin kaya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, orang kalau percaya bahwa Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, dia akan sangat tenang, bahagia. Karena dia yakin Allah tidak akan pernah mungkir janji. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nafsa lan tamut hatta yastakmila rizqaha." Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Kalau seandainya ini, Pak, setengah botol ini sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz 5.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Saya mendapatkannya, kemudian dia tertinggal di Masjid Samsul Huda. Kemudian saya pulang kemana-mana, saya akan kembali lagi ke sini untuk meminum dan tidak akan ada yang bisa meminumnya kecuali saya. Yakin tak? Yakin, harus yakin. Itu yang membuat seorang yang bertauhid kekar, tegar, kokoh, tidak mudah berkeluh kesah. Pandang ahli tauhid berkeluh kesah. Dia hanya bermunajat dengan suara yang lirih kepada Allah, seperti Nabi Ayyub. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Dan Nabi Ayyub berkata kepada Rabbnya, bermunajat kepada wahai Allah, dengan suara yang lirih. Semakin lirih, Pak, semakin disukai oleh Allah. Karena setiap yang semakin tersembunyi dalam proses pengabdian diri kepada Allah, semakin didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku sedang tertimpa musibah dan Engkau adalah Maha Pengasih. Bahkan di dalam doa ini, Nabi Ayyub tidak minta kesembuhan. Beliau hanya berkeluh kesah kepada Allah. Aku sedang tertimpa musibah. Engkau pengasih dari seluruh yang ngasih. Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Terserah Allah mau diapain. Lihat Nabi Zakaria. Dan saya kasih amalan, Pak, ya. Mungkin Bapak belum pernah mendengar amalan ini dari seorang pun. Berdoalah dengan mengerjakan sholat. Lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam ketika melihat anak keponakannya mendapatkan sesuatu yang mustahil dengan sholatnya. Maryam alaihissalam mendapatkan rizqan, makanan
yang terus-menerus datang dari langit. Buah-buahan di musim panas ada di musim dingin. Buah-buahan di musim dingin ada di musim panas. Artinya makanannya tidak pernah terputus. Gara-gara Maryam alaihissalam ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Zakaria mengetahui itu, maka Zakaria alaihissalam bertanya, "Anna laki hadha?" Dari mana engkau dapatkan ini, wahai Maryam alaihissalam? Kemudian Maryam alaihissalam mengatakan, "Qalat huwa min indillah." Dia datang dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa dikehendakinya tanpa hisab. Setelah Nabi Zakaria mengetahui bahwa dengan sholat, dengan doa yang dikerjakan di dalam sholat, dengan sholat yang berbentuk doa, maka bahwa sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Hunalika da'a Zakaria. Saat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kesempitan keresahan Nabi Zakaria? Tidak punya anak. Maka berdoalah Nabi Zakaria dengan sholat. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Para malaikat memanggil Nabi Zakaria. Sedang dalam keadaan Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Jadikan doamu dengan sholatmu. Catat itu menulis baik-baik, Bapak. Itu salah satu pengabulan doa. Doa yang dikabulkan. Jadikan doamu sholatmu. Jadikan sholatmu doamu. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, begitu juga Nabi Zakaria. Beliau bahkan tidak menyebutkan permintaannya. Beliau mengatakan, "Ya Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warithin." Ya Allah, jangan jadikan aku sendirian. Engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Bahkan beliau tidak menyebutkan permintaannya. Karena itu lebih ablang, lebih dalam keyakinan kita bahwa Allah lah yang maha pencipta, pengatur, berkuasa. Apa yang dipilihkan oleh Allah, itulah yang terbaik. Al-khirah makhtarahullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian orang berdoa terlalu berlebihan. Ada orang di hadapan Ka'bah dia berdoa kepada Allah. Bagus doanya. Allahumma zawwijni zawjatan salihah. Ya Allah, berikan aku istri yang saleh. Bagus. Yang tidak bagus kemudian dia merinci, terlalu rinci. Tinggi, putih, rambut lurus, yang listrik nih kok, Pak. Kemudian setelah itu, yang lebih parah lagi setelah dia rinci, lewat perempuan. Dan perempuan biasanya tawaf, kalau tawaf di Ka'bah tidak tertutup wajahnya. Karena memang dilarang untuk menutup wajah. Lewat perempuan cantik. Pas lewat begitu dia katakan, "Ya Allah, seperti ini ya." Ini terlalu berlebihan. Karena kita tidak tahu apa yang lebih baik untuk kita. Dan saya berpesan, ini mungkin pesan ini menyenangkan ibu-ibu yang di belakang. Bagi laki-laki yang ada di hadapan saya pernah baca buku. Tapi lupa di mana itu letaknya. Saya pernah baca buku judulnya, salah satu isinya, qanaah, puas qalbu, itu unsurnya 3. Puas atas pemberian Allah itu unsurnya 3. Yang disebut dengan sifat qanaah. Unsurnya 3. Yang pertama, ar-ridha bima a'atallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Rela. Itu satu. Yang kedua, adamul bahthi 'anil mafqud. Tidak mencari yang tidak ada. Itu unsur qanaah yang kedua. Tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud. Mencukupkan dengan yang ada. Nah, kalau sudah paham unsur qanaah itu 3, salah satu potret qanaah para lelaki, salah satunya saja, adalah beristri 1.
Hah? Nanti pasti ibu-ibu di belakang kalau sudah pulang ke rumah, qanaah Pak. Jangan mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Rela dengan yang ada walau kurang dari cukup. Ya, ini pada ikhwan dirahmati Allah Subhanahu. Dan secara hukum fikih, sebagian ulama berpendapat bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa beristri satu yang sudah menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan lebih afdal daripada yang beristri lebih dari satu. Karena bagaimanapun yang banyak istrinya akan masuk ke dalam, dikhawatirkan berbuat zalim terhadap para istri-istrinya. Dan saya katakan ini karena saya sering jadi wasit. Jadi wasit. Ada seorang istri ada sebuah kasus misalnya. Ustaz, pertanyaan, bagaimana menghadapi situasi begini? Kami kan para istri dari si fulan berkumpul dalam salah satu grup. Kadang-kadang ketika yang digilir istri kedua misalkan, kemudian dibelikan sesuatu oleh suaminya, atau pergi ke sesuatu oleh suaminya dengan suaminya, berlibur atau apa. Pokoknya kesenangan. Kemudian istri ini foto apa yang dibelikan oleh suami. Kemudian dikirim ke grup kami. Kemudian dia pura-pura tidak tahu. Oh mohon maaf salah kirim. Salah kirim piye. Itu yang akan antum hadapi. Saya kalau menghadapi seperti itu tidak akan bisa kematian. Baik, pada ikhwan yang dirahmati Allah. Maka orang yang bertauhid, dia akan sangat tegar, kokoh. Yakin bahwasanya Allah yang maha pemberi rizki, pengatur, pencipta, berkuasa. Tidak akan pernah Allah menghinakan hambanya. Kalau seandainya ada usaha, sudah bermodal besar, kemudian ternyata padahal ekspektasinya dapat hasil yang banyak, ternyata dapatnya cuma kecil, tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka bukan berarti rugi. Itulah rezekimu. Terkadang di situ Allah ingin kebaikan untukmu. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan fil mihnati minhatun. Di dalam ujian ada pemberian. Jangan lupa itu. Dalam ujian, dalam keterbatasan, di situ sebenarnya Allah sedang ngasih. Sedang ngasih kita. Karena sebagian orang, ada orang berpikir, Ustaz saya kok berdoa gak lancar-lancar ya. Dikabulkan. Usaha selalu rugi. Ustaz. Maka ada kaedah di dalam pembatasan dari Allah, pelarangan dari Allah, di baliknya ada pemberian yang kadang kita tidak sadari. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian kekhususan yang ketiga yang dimiliki oleh Allah adalah bahwa Allah memiliki nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Yang mana kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut tanpa tahrif, merubahnya. Tamthil, memisalkannya dengan makhluk. Takyif, menanyakan bagaimana. Dan kemudian tanpa ta'til, mengingkari nama dan sifat-sifat tersebut. Baik. Itulah tauhid yang kita inginkan. Saya kembali ke awal. Tauhid yang kita inginkan adalah yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh hal yang khusus milik Allah. Ibadah, kekuasaan, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di dalam slide saya sebutkan yaitu tauhid yang merupakan kekhususan milik Allah Subhanahu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah,
dalam keyakinan, itu keyakinan bahwasanya Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Itulah inti agama Islam. Nah, yang kedua, tauhid adalah tujuan penciptaan manusia. Ini pondasi yang sangat kuat, Pak. Untuk apa? Allah saya sebutkan dulu dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surah Az-Zariyat ayat 56 ini merupakan rem yang mengerem kita kapan kita keluar dari relanya. Kapan terlalu sibuk dengan dunia, ayat ini remnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, tahta, wanita, ini remnya. Oh, saya diciptakan oleh Allah bukan untuk ini. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa? Oh, enggak ada yang mengingatkan saya. Apa sudah qanaah semua? Ya, tujuan penciptaan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya katakan, ayat ini atau tujuan penciptaan ini kalau diingat terus merupakan rem agar kita senantiasa selalu di atas relanya. Dan tidak mudah bingung. Ada orang begini. Saya sering sekali melihat di mana-mana, di pesawat, di saat penungguan, saat sedang kosong, pasti dia mengeluarkan HP. Saya kira mencari apa, belajar apa dengan HP-nya. Ternyata main game. Nenek-nenek. Yang aturan nih. Kalau sudah berumur tua atau super tua, persiapkan dirimu. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah membagi umur manusia itu menjadi 5 fase. Dalam kitabnya Tanbihun Naim. 0 sampai 15 itu umur anak-anak tufulah. 15 sampai 35 umur syabab, umur pemuda. 35 sampai 50 umur kuhul, umur matang. Umur matang. 50 sampai 60 umur syaikhukhah, umur tua. 60 sampai 80 itu umur haram, super tua. Nah, kalau sudah umur 50 sampai 80 sudah siap-siap. Ya, siap-siap. Kenapa? Karena sebentar lagi akan berkumpul dengan kawan-kawan yang mendahuluinya. Siap-siap. Kurangi perkara-perkara dunia. Nih saya nasihatkan ya, sedikit menyimbang tentang bakti orang tua. Saya nasihatkan kepada anak-anak yang kadang-kadang kalau sudah umur 35 ke atas, 40-an lah, itu kan biasanya sudah mapan hidupnya. Sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya alat transportasi, sudah mapan. Sebagian besar seperti itu, sudah mapan. Maka dia ingin kemudian berbagi dengan orang tuanya. Orang tuanya otomatis sudah berumur tua, syaikhukhah atau haram, super tua. Maka orang tua ini hati-hati ngasih hadiah kepada mereka. Jangan yang melalaikan mereka. Orang tua yang asalnya punya HP yang monokrom, nggak ada HP pintarnya, nggak ada internetnya, cukup dia bisa baca SMS ataupun telepon, itu sudah mencukupi. Karena orang tua tidak terlalu perlu untuk media sosial, untuk mengetahui alam semesta ini. Ya, maka hati-hati kita kasih hadiah kepada orang tua. Kita kan ingin, ini saya baru dapat gajian, ada bonus, saya ingin kasih hadiah. Agar Bapak bisa ber-HP, smartphone. Dan ini kejadian, Pak. Pernah suatu kajian maghrib. Habis kajian, setelah salat isya, saya datangi oleh tadi, golongan tua atau super tua. Rambutnya sudah berubah, badannya agak ngungkup, kemudian salam kepada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar? Mudah-mudahan Bapak sehat, diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Tadi malam saya lihat Ustaz di TikTok
Berarti nopo. Niki si super tua nih main TikTok. Semua yang bermain media sosial tahulah apa yang ada di dalamnya. Paham ini pada ikhwan. Nah, kurangi perkara-perkara dunia kalau sudah berumur 60, 50 ke 60, 60 ke 80. Sudah, kurangi, ringankan perkara-perkara dunia. Yang ada masjid, rumah, masjid. Kulo pernah suatu ketika ngisi pengajian di sebuah masjid. Waktu itu saya lihat hampir seluruh DKM-nya tadi golongan tua atau super tua. Kemudian saya bilang ke ketua DKM-nya, Pak, boleh nggak kita kumpul sebentar? Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak ini. Kumpullah. Benar, tidak ada pemudanya. Semuanya orang-orang pensiunan. Saya tanya, Pak, ngapunten ini, saya mau nanya. Kenapa DKM-nya semuanya orang tua-tua? Dan subhanallah masjidnya bagus, wangi, mushafnya rapi, bersih. Diatur oleh mereka. Ustadz, kami ini laki-laki yang sudah tidak diharapkan lagi keberadaannya di rumah. Ya. Jadi ada tidak ada sudah nggak dicari. Istrinya pun nggak nyari. Karena itu hukum kebiasaan manusia. Kathratul misat tudhibul ihsas. Karena saking sering bersentuhan maka hilang rasa kadang. Tapi maksud saya, gunakan waktunya sebaik-baiknya. Makanya saya katakan tadi, poin kedua bahwa ayat ini tujuan penciptaan kita adalah ibadah biar rem. Kalau kita mulai lalai, maka ingat, fulan, kamu ngapain di dunia? Karena ada sebagian orang Pak kalau sudah pensiun, yang sebelum pensiun saja dia tidak tahu dinding masjid Samsul Huda, dia nggak tahu. Ini masjid apa nih? Samsul Huda tuh? Iya. Dia nggak tahu warna dindingnya, karena nggak pernah ke masjid. Karena sibuk kerja. Setelah pensiun masih kerjain freelance, masih kerjain ini, itu. Kalau sudah pensiun Pak, itu rem. Sudah mulai mendekat kepada Allah. Memperbanyak diri kepada Allah Subhanahu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi ingat, yang masih muda, umur berapa tadi? 15 ke 35 atau 35 ke 50. Jangan anggap remeh. Ada perkataan menarik. Maimun bin Mihran, seorang tabi'i, beliau berkata, ketika beliau melihat, karena saya lihat di sini ada seumuran dengan bapak saya, umur 70-an. Ya ma'syarasy syuyukh, ma yuntazar idza kana az-zar'u biyadda. Wahai para orang tua, apa yang ditunggu kalau seandainya tumbuhan itu sudah memutih semua? Maksudnya, wahai para orang tua yang jenggotnya, kemudian rambutnya sudah memutih semua. Apa yang ditunggu? Kata para orang tua tersebut, al-hasad. Dipetik. Artinya sebentar lagi mati. Lalu beliau melihat kepada para pemuda. Ya ma'syarasy syabab. Wahai para pemuda. I'lam anna al-afah qad tadkhuluhu az-zar' qabla an yustahsad. Ketahuilah bahwa penyakit bisa masuk ke dalam tumbuhan tanaman sebelum masa dipetik. Paham? Jangan merasa, oh masih lama. Ya. Saya pernah waktu masih kerja di Arab Saudi, bekerja sebagai pendakwah dan penerjemah. Tugas saya adalah ke camp-camp kepala tenaga kerja Indonesia. Waktu itu saya ke sebuah camp tenaga kerja pembangkit listrik tenaga laut. Saya menyebutkan tentang sholat, karena kadang-kadang sebagian yang bekerja ini lupa sholat. Kemudian ada yang menyanggah, Ustadz, kami kesini keluar puluhan juta, yang ada dalam benak kami adalah berburu rial dan dolar.
Ustadz dakwahnya tentang mendirikan sholat nanti aja Ustadz. Kalau kami sudah pulang ke Indonesia. Ini remnya. Ingat, keberadaan kita di dunia untuk beribadah. Bukan untuk bermegah-megah. Bukan untuk dunia semata. Ustadz berarti nggak boleh kaya? Enggak. Bukan itu maksud saya. 10 orang yang dijamin masuk surga semuanya kaya-kaya. Abu Bakar, Uthman, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah. Semuanya saudara kaya di tengah orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kekayaan mereka tidak di hati mereka. Kekayaan mereka gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka rem. Ya, poin yang kedua. Poin yang ketiga, tauhid adalah dakwah seluruh nabi. Ini pesan untuk para fondasi, untuk para pendakwah. Dan pendakwah bukan hanya yang ada di sini, di atas meja, apa di meja ada mikrofon, enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang ingin mendakwahi keluarganya yang belum kenal dengan tauhid, maka yang pertama kali didakwahkan adalah perihal tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Tidak ada dakwah seorang nabi, Nabi wa ila Thamud akhahum Salihah, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, dan nabi-nabi yang lain disebutkan dalam surah Al-A'raf. Kecuali dakwahnya satu, pertama kali, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghair. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Tauhidkan Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dakwahkan tauhid. Fondasi di dalam berdakwah adalah tauhid. Ada sebagian orang melihat, Ustaz, ibu saya masih nggak pakai jilbab, ibu saya masih sering jalan-jalan, padahal umurnya sudah tua tadi atau super tua tadi. Bulan ini dia healing kemana sama teman-teman sosialitanya, bulan ini dia jalan-jalan kemana sama teman-temannya. Tidak mikirkan akhirat, Ustaz. Saya takut saat beliau dengan happy-happy dengan dunianya meninggal dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah. Maka jangan permasalahkan itunya. Dasari dakwahmu dengan tauhid. Dasari dakwahmu dengan tauhid. Niscaya orang tua akan menerima nasihat-nasihat. Ustaz, keluarga saya masih melakukan kesyirikan, percaya dukun, percaya jimat, percaya tukang ramal, percaya kepada beribadah kepada orang yang dikubur. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dasari dakwahmu dengan tauhid. Itu solusi. Ajarkan kepada keluarga, orang tua terutama, adik, kakak, paman, bibi, 2 kalimat syahadat yang merupakan inti tauhid. Ajarkan pelan-pelan apa makna la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, apa syarat la ilaha illallah, apa pembatal la ilaha illallah, apa konsekuensi dari la ilaha illallah. Ajarkan pelan-pelan. Dan ingat, kalau berdakwah kepada orang tua, jangan seperti seorang yang terlalu meninggi di hadapan muridnya. Pak, Bu, oke, duduk sini. Allah berfirman, jangan. Saya punya pengalaman, ini mungkin bisa dilakukan. Saya punya pengalaman, kadang kalau saya ingin nasihati orang tua yang masih tersisa satu, kadang-kadang saya berkunjung ke rumah orang tua, ngobrol lama, karena itu kesempatan. Ngobrol lama, ngobrolnya tentang apa yang beliau sukai, ngobrol. Nasihatnya nggak ada, cuma ngobrol aja. Nanti kalau saya mau pulang, mau keluar rumah, mau naik mobil atau naik kendaraan, saya ngomong pelan. Itu nggak usah dikerjakan ya Pak. Masuk mobil saya, nggak ada diskusi, nggak ada debat. Pelan-pelan aja. Tidak boleh, walaupun dalam rangka berdakwah,
mengangkat suara di hadapan orang tua. Durhaka, memicingkan mata, menunjuk-nunjuk, durhaka. Dan saya berpesan ini Pak, amalan yang paling Allah ingin segerakan pemberian pahalanya di dunia, di samping disimpan di akhirat, adalah bakti orang tua. Jangan pernah remehkan urusan bakti orang tua. Dia mendatangkan keberkahan di dunia sebelum akhirat. Kalau udah urusan bakti orang tua, nih yang pernah ngaji sama saya, urusan bakti orang tua dia bagaikan garis merah, tidak boleh dilewati. Berkorban perasaanlah, berkorban perasaankah, berkorban hartakah, berkorban anak istrikah. Sabar menghadapi orang. Contohnya, saya beri contoh. Terkadang orang yang bertauhid dia harus lebih sabar. Ada orang tua punya anak 10 misalnya. Anak yang paling berbakti, yang paling pertama. Dia yang paling mengurus orang tua. Tapi hati milik Allah. Orang tua lebih suka kepada anak yang kedua. Bahkan yang sulung saja dia tidak terlalu cinta. Padahal yang kedua ini banyak sering bermasalah. Maka itu sang anak harus sabar. Nggak perlu dia nyari. Kenapa ya bapak ibu ini begini? Tugasmu bakti. Bukan tugasmu menilai orang tua. Paham Pak? Begitu orang yang bertauhid di dalam aplikasi setiap dia kerjakan. Yang keempat, tauhid adalah syarat diterimanya amal. Hati-hati ini Pak, bahwa tauhid syarat diterimanya amal. Tauhid di sini bisa bermakna ikhlas. Ini sinonim dari tauhid. Catat baik-baik. Sinonim dari tauhid adalah keikhlasan. Dan dia syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajh." Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas, yang bertauhid dan dicari wajah Allah di dalamnya. Yang kelima, syirik adalah perusak tauhid. Ini panjang. Syirik artinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa tadi perkara khusus milik Allah? Ibadah, kekuasaan, dan nama-nama dan sifat-sifat. Maka apabila seseorang menyamakan selain Allah, siapapun dan apapun, dengan Allah dalam perkara khusus ini, maka dia melakukan kesyirikan dan dia termasuk merusak tauhid. Dan syirik adalah dosa besar, paling besar. Tidak akan pernah diampuni oleh Allah orang yang mati di atas kesyirikan. Yang keenam, tauhid memberi keamanan dan petunjuk. Seseorang yang bertauhid, maka dia akan aman di dunia sebelum akhirat. Dia akan dapat petunjuk di dunia sebelum akhirat. Saya beri contoh ya Pak. Keamanan dulu. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'an. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang beramal saleh. Apa janjinya? 3 janjinya. Kalian menjadi adik kuasa di atas muka bumi. Agama kalian akan tetap di atas muka bumi ini. Allah akan menjadikan rasa takut menjadi rasa aman. Syaratnya beribadah kalian kepada Aku dan tidak mensyirikkan, bertauhid. Aman di dunia sebelum akhirat. Sedangkan aman di akhirat, orang yang bertauhid dan mati di atas tauhid sebesar apapun dosanya, dia antara dua pilihan. Aman, tidak pernah masuk ke dalam neraka sama sekali. Yang kedua, aman, tidak pernah kekal di dalam neraka, meskipun bisa masuk ke dalam. Tauhid, fondasi hidup di dunia dan di akhirat, memberikan keamanan di akhirat. Keamanan di akhirat, memberikan petunjuk
di dunia dan memberikan petunjuk di akhirat. Petunjuk di dunia seperti dapat musibah. Orang yang bertauhid dia akan mendapatkan petunjuk, yaitu bersabar. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk untuknya. Siapa yang bertauhid, Allah akan beri petunjuk. Dia tidak merobek baju, mempeleng pipi, kemudian menggundul rambut, bagi perempuan terutama, tidak makan, tidak minum. Ya, tidak. Allah akan beri petunjuk dia kalau dapat musibah di dunia, Allah akan beri petunjuk untuk sabar. Karena dia bertauhid, dia mengakui bahwasanya tidak ada yang mengatur kejadian ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk di akhirat, ini yang lebih luar biasa, Pak. Petunjuk di akhirat. Orang yang bertauhid akan selamat saat di atas sirat. Sirat itu gambarannya 6, Pak. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, licin, menggelincirkan, kemudian di samping-sampingnya ada besi bengkok pengait, kemudian gelap. Bayangkan ini, kita disuruh jalan. Makanya ada kata Rasulullah, ta'allaqa rijal wa ta'allaqa yad. Ada orang bergelantungan dengan tangannya, ada orang bergelantungan dengan kakinya. Famakdushun najin wa makdusun finnar. Ada yang selamat tapi sudah tersabik-sabik, ada yang tidak selamat diceburkan ke dalam neraka jahanam. Karena sirat, jembatan yang dibentang oleh Allah di atas neraka jahanam. Yang dapat petunjuk saat itu siapa? Orang yang bertauhid. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Nah, 7. Tauhid membuat hati tenang. Ini sudah kita bahas. Ya, orang yang bertauhid terutama tauhid rububiyah, hatinya akan tenang. Kemudian yang ke-8, tauhid adalah pondasi keluarga dan pendidikan. Ini menarik, Pak. Suatu saat saya habis berkunjung orang tua, biasanya setiap Rabu malam kami saya senantiasa kunjung orang tua. Malam-malam kita pulang sekitar jam 9.30, jam 10 begitu di jalan. Kita melihat anak perempuan tidak menutup aurat, kemudian dengan laki-laki berpelukan. Dia bilang kalau seandainya itu bukan suaminya, saya bilang ke Umu, istri saya. Saya lihat ya, saya manggil Umu saat ini dengan panggilan My Supercalifragilisticexpialidocious. Panggilan sayang saya kepada istri saya. My Supercalifragilisticexpialidocious. Kalau nggak paham cari sendiri di internet sana. Apa artinya? Yang saya bilang, coba lihat tuh anak perempuan itu. Sebenarnya itu yang salah adalah orang tuanya. Maka umum menimpali. Bukan hanya orang tuanya sebenarnya. Sebenarnya didikan tauhid dari mulai semenjak dini. Kalau seandainya